Hai, nama saya Arman Sulaiman. Saya belajar perbandingan mazhab dan hukum di UIN Bandung. Hari ini saya mau ngobrolin soal sungai. Kenapa sungai kita makin kotor dan apa yang saya lakukan dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Di tempat saya tinggal, sungai itu sumber kehidupan. Sungai membawa cerita. Sungai membawa hasil panen. Sungai membawa doa. Dan ya, sampah kita. Kamu mungkin pernah dengar Sungai Citarum, yang dulu disebut salah satu sungai paling kotor di dunia. Tapi bukan cuma Citarum. Dari selokan kecil di belakang sekolah sampai sungai besar yang melintasi kota. Polanya sama, plastik, limbah, racun, dan penambangan pasir yang merusak. Mari kita jujur soal penyebabnya. Sampah rumah tangga, plastik sekali pakai, popok, saset. Industri air limbah yang tidak diolah dibuang ke saluran air. Pertanian, pupuk dan pestisida terbawa air hujan ke sungai. Pertumbuhan kota makin banyak beton, makin sedikit tanah, minyak, mikroplastik, aturan yang lemah dan penegakan yang lebih lemah lagi. Hasilnya, air kotor, risiko penyakit lebih tinggi, ikan mati, banjir lebih parah dari tahun lalu dan masyarakat yang menanggung akibatnya. Tapi saya janji, fakta-fakta keras dan solusi nyata. Jadi ini dia, solusi 1. Hentikan pencemaran dari sumbernya. Mulai pilah sampah di rumah, organik, daur ulang, sisa. Kalau di lingkunganmu tidak ada pengangkutan sampah, buat tempat pengumpulan sampah kecil. 1 sore seminggu saja cukup. Gandeng dengan pengepul lokal atau bank sampah. 1 jalan yang memilah sampah lebih baik daripada 10 jalan yang tidak. Solusi 2, tangkap apa yang lolos. Pasang jaring penangkap sampah murah di saluran pipa PVC. Jaring penangkap, jadwal pengosongan. Ini sederhana, legal dengan izin lokal, dan terbukti cepat mengurangi sampah terapung. Solusi 3, air bersih masuk, air bersih keluar. Dorong pengolahan awal di pabrik-pabrik kecil, perangkap lemak, tangki pengendap, penyaringan dasar. Ini lebih murah daripada denda dan lebih aman daripada curang. Untuk rumah tangga, perbaiki septic tank. Tangki tertutup dengan saluran yang benar menjaga bakteri kotoran tidak masuk ke sungai. Solusi 4, kembalikan pelindung sungai. Tanam vegetasi di tepi sungai, pohon, rumput. Ini menahan tanah, meneduhkan air, dan menyaring aliran air. Pikirkan bambu, vetiver, atau spesies asli yang bisa dirawat oleh masyarakatmu. Solusi 5, buat hukum itu punya gigi, standar yang jelas, pemantauan yang transparan, hukuman yang nyata, papan informasi publik tentang kualitas air, inspeksi acak, publikasikan pelanggar, beri penghargaan bagi yang patuh dengan keringanan pajak atau izin cepat. Tidak ada rahasia, tidak ada alasan. Solusi 6, pantau dan ajarkan. Alat tes sederhana untuk kekeruhan. pH, jalan-jalan di tepi sungai setiap bulan. Foto, bau, busa, ikan. Data mengubah perasaan menjadi bukti. Bukti menggerakkan kebijakan. Apa yang bisa kamu lakukan minggu ini? Petakan 1 lokasi pembuangan sampah ilegal. Laporkan, lalu tawarkan tempat sampah yang lebih baik. Ajak 3 tetangga untuk memilah sampah selama 7 hari. Bagikan hasilnya. Minta 1 bisnis lokal untuk memasang perangkap lemak. Dokumentasikan sebelum dan sesudah. Tanam 10 meter tepi sungai dengan spesies yang tepat. Lindungi. Ikut kegiatan bersih-bersih. Pakai sarung tangan, utamakan keselamatan dan timbang sampah yang kamu kumpulkan. Angka itu penting. Tradisi agama berbicara tentang menjaga amanah. Hukum berbicara tentang kewajiban merawat. Sains berbicara tentang batas. Semuanya menunjuk pada kebenaran yang sama. Sungai mencerminkan kita. Kalau kita mencemari secara diam-diam, sungai akan mengungkapkannya di depan umum. Kalau kita menyembuhkan secara terbuka, sungai akan membalasnya dengan banjir yang terhindar, ikan yang kembali, dan anak-anak yang bisa bermain di tepi air tanpa sakit. Saya Arman Sulaiman, UIN Bandung. Fakta keras, solusi nyata. Mari kita buat sungai kembali pantas dengan namanya mengalir, hidup, bersih. Sampai jumpa di tepi air.